Hampir semua orang pernah mendengar kalimat ini. The one is the place where the light enter you. Luka adalah tempat cahaya memasuki lu. Kalimat ini puitis, indah dan menenangkan. Tapi secara logika, bagaimana mungkin luka, sesuatu yang secara biologis dan psikologis merusak, justru bisa menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang positif? Kebanyakan channel membahas Jalaluddin Rumi sebagai sosok religius yang ajaib. Tapi di sini, kita akan mencoba tetap objektif. Kita akan membedah Rumi bukan sebagai nabi, melainkan sebagai seorang manusia yang mengalami kehancuran sistem saraf. Namun, berhasil melakukan reprogramming pada otaknya sendiri. Inilah bedah logika di balik titik balik terbesar dalam sejarah literatur dunia. Sebelum tahun 1244, Rumi adalah definisi dari stabilitas. Beliau adalah seorang super profesor, memimpin madrasah besar, menguasai hukum, filsafat, dan logika Aristotelian. Hidupnya adalah tentang teks, aturan, dan struktur. Secara neurologis, Rumi adalah orang dengan dominasi otak kiri yang sangat kuat. Segalanya harus masuk akal, harus terukur, dan harus sesuai hukum. Namun, manusia yang terlalu terstruktur seringkali rapuh terhadap kejutan besar. Inilah yang terjadi ketika dia bertemu Samsuddin Al-Tabrizi. Syam bukan hanya seorang guru. Dalam bahasa psikologi modern, Syam adalah disruptor. Dia menghancurkan zona nyaman Rumi. Dia memaksa Rumi membuang buku-bukunya ke dalam air. Ini adalah simulasi dari penghancuran ego. Rumi mulai beralih dari mengetahui tentang hidup menjadi merasakan hidup. Tapi transisi ini belum selesai sampai tragedi itu datang. Ketika Syam hilang, diduga dibunuh oleh mereka yang cemburu. Rumi tidak hanya sedih, dia hancur secara fungsional. Dalam jurnal psikologi, kehilangan mendadak seperti ini memicu respon grief yang bisa merusak struktur kognitif. Namun, disinilah keajaibannya terjadi. Manusia memiliki kemampuan bernama neuroplasticity, kemampuan otak untuk mengorganisir ulang dirinya sendiri setelah trauma. Rumi mengalami apa yang kita sebut extreme cognitive dissonance. Logikanya bilang Syam sudah mati, tapi perasaannya bilang Syam tetap ada. Untuk mendamaikan konflik di otaknya, Rumi mulai melakukan art terapi jauh sebelum istilah itu ditemukan. Dia menulis ribuan bait puisi dalam kondisi trans, tengah sadar. Secara sains, ini adalah proses pengalihan beban emosional dari amigdala atau pusat emosi ke prefrontal cortex atau pusat bahasa dan kreativitas. Rumi sedang menyembuhkan dirinya sendiri melalui rima dan irama. Mari kita bicara soal tarian sema, tarian berputar yang menjadi identitas pengikut Rumi. Jika kita melihatnya secara objektif, ini adalah teknik neurosomatik. Saat seseorang berputar terus-menerus dengan teknik tertentu, mereka sedang menantang sistem vestibular di telinga dalam. Secara fisik, ini menyebabkan pusing. Tapi bagi Rumi, putaran ini adalah metafora fisika. Dia menyadari bahwa di semesta ini tidak ada yang diam. Elektron berputar mengelilingi inti, bumi berputar mengelilingi matahari. Rumi secara logis menyimpulkan, jika seluruh alam semesta bergerak dalam lingkaran, maka cara terbaik untuk sinkron dengan alam adalah dengan ikut bergerak. Putaran ini bukan sekedar tarian, melainkan metode meditasi aktif untuk menurunkan frekuensi gelombang otak dari beta atau stres ke alfa atau theta. Inilah alasan kenapa dalam kondisi hancur, Rumi justru menjadi sangat produktif. Dia menemukan pusat gravitasi di tengah badai emosinya. Mengapa kisah Rumi penting untuk kita hari ini? Karena kita hidup di zaman toxic positivity. Kita dipaksa untuk cepat-cepat move on, dipaksa untuk selalu terlihat bahagia di media sosial. Rumi menawarkan jalan yang berbeda dan lebih objektif. Dia tidak menyangkal rasa sakitnya, dia justru merayakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Dalam ilmu manajemen energi, emosi bukanlah sesuatu yang harus dibuang, tapi harus diubah bentuknya. Titik balik Rumi mengajarkan kita bahwa ketika kita kehilangan sesuatu yang eksternal, entah itu pekerjaan, pasangan, atau status, kita sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk menemukan sesuatu yang internal yang tidak bisa hilang. Secara logika, ini adalah investasi mental yang paling aman. Jika kebahagiaan lo tergantung pada hal di luar diri lo akan selalu cemas. Tapi jika kebahagiaan lo adalah hasil dari cara lo memproses rasa sakit, lo menjadi tak terkalahkan. Kesimpulannya, Rumi bukan sekedar penyair yang galau karena cinta. Dia adalah seorang arsitek jiwa yang berhasil memetakan jalan keluar dari labirin depresi menuju puncak kreativitas manusia. Dia membuktikan bahwa titik balik tidak butuh keajaiban. Titik balik butuh keberanian untuk memproses luka secara jujur, dan kedisiplinan untuk mengubah luka itu menjadi karya. Pertanyaannya, untuk lo hari ini, luka apa yang sedang lo simpen? Dan menjadi karya apa luka itu di tangan lo nanti?
Gue titik balik. Terima kasih sudah menonton analisis ini. Jangan lupa untuk tetap menggunakan logika dalam memahami rasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.